Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Taufik S akan melakukan review jurnal. Adapun jurnal yang saya review berjudul Audit Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan terhadap Kualitas Kinerja Perusahaan. Perkenalkan sekali lagi, saya atas nama Taufik S dengan NIM 2420 5253 10013. Jurnal ini saya dapatkan dari jurnal Community Development Journal volume 4 nomor 3 tahun 2003 halaman 3405 sampai 3415. Adapun penulis dari jurnal ini atas nama Sri Luayi, Diah Proborini dan Siti Isnianti. Adapun abstrak jurnal ini menjelaskan fungsi audit mutu lingkungan sebagai landasan untuk membantu perusahaan yang kegiatan operasional perusahaannya dekat dengan lingkungan yang berpotensi dalam kerusakan lingkungan, sebagai pengendalian kegiatan operasional, sebagai bahan pertimbangan untuk investor maupun manajemen perusahaan dalam menentukan kinerja perusahaan ke depannya. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada PT Borneo Mitra Jaya di Balikpapan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara. Selanjutnya di kata pengantar. Pada paragraf pertama, penulis menjelaskan persaingan perusahaan batubara dalam memenuhi permintaan dalam dan luar negeri dapat menimbulkan masalah, terutama masalah pengelolaan limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya pada paragraf kedua, penulis menjelaskan perlunya pengelolaan lingkungan dan lingkungan kerja. Maksudnya di sini perusahaan itu tidak hanya harus memperhatikan lingkungan atau areal sekitar dalam dan sekitar pertambangan, juga harus memperhatikan lingkungan atau kondisi para pekerja di daerah tambang maupun kondisi masyarakat terdampak ataupun yang ada di sekitar area tambang untuk mengatasi dampak negatif daripada kegiatan pertambangan batubara. Untuk paragraf ketiga, penulis menjelaskan pentingnya audit lingkungan untuk mendorong perusahaan dalam melestarikan lingkungan dari limbah yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan, untuk menangani masalah lingkungan juga masalah sosial yang ditimbulkannya di kemudian hari atau yang akan terjadi sekarang ini. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan perusahaan pengelolaan lingkungan dengan baik dalam kegiatan operasional tambang. Adapun data didapat dari sumber primer, yaitu berasal dari narasumber yang terdiri atas masyarakat sekitar area tambang maupun pegawai yang bekerja di dalam area pertambangan. Dalam penelitian ini menyajikan teknik analisis yang digunakan yaitu berupa rangkuman data yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan dalam pencegahan kecelakaan dan kesehatan pegawai. Dalam pembahasan terdapat interkontrol manajemen rute pengangkutan bahan, artinya di sini terdapat kontrol yang dilakukan perusahaan dalam memanajemen pengangkutan batubara dari tempat pertambangan ke areal areal penimbunan atau tempat penyimpanannya. Selanjutnya terdapat prosedur darurat yang secara jelas dilakukan oleh PT BMJ dalam menangani terjadinya kasus status emergensi atau darurat bila terjadi di dalam areal perusahaan. Selanjutnya itu rencana minimalis limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT BMJ. Adapun pada tabel ini bisa dilihat resiko peluang besaran, level besaran dan nilai resiko dari kegiatan PT Borneo Mitra Jaya dalam melakukan
melakukan eksploitasi ataupun kegiatan pertambangan batubara. Dapat kita lihat di sini resiko peluang yang dimasukkan oleh peneliti itu keseimbangan tanah, pencemaran udara, pencemaran air permukaan, penurunan flora dan fauna darat, kehilangan mata pencarian dari masyarakat sekitar pertambangan, dan kehilangan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar area pertambangan. Untuk besaran pada kegiatan keseimbangan tanah berupa C dengan level besaran 3 yang berarti pengaruhnya sedang. Ini dikarenakan sebagai area pertambangan ini merupakan area yang cukup datar. Untuk pencemaran udaranya yaitu B dengan level besaran 4, yaitu berpengaruh besar, pengaruhnya besar, maka dia disebabkan karena pertambangan batubara ini menghasilkan berupa jelaga dalam kegiatan debu ataupun jelaga dalam kegiatan pengangkutannya. Adapun pencemaran air permukaan yaitu B dengan level besaran 4, yaitu pengaruhnya besar, penurunan flora dan fauna darat. C pengaruhnya 3, pengaruhnya sedang. Hilang mata pencarian B, pengaruhnya besar karena menghilangkan mata pencarian warga sekitar. Kehilangan kesempatan kerja dan usaha juga B dengan level besaran 3, yaitu pengaruhnya sedang. Selanjutnya, tanggung jawab lingkungan dari PT Borneo Mitra Jaya tidak bisa sepenuhnya dilakukan, terutama bagian sosial yang mengarah pada pendidikan dan pelatihan, dikarenakan PT Borneo Mitra Jaya tidak memiliki pelatihan untuk purna bakti yang seharusnya dimiliki perusahaan lain. Artinya perusahaan PT BMJ ini tidak melakukan pelatihan bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang terdampak dari kegiatan pertambangan batubara yang mereka lakukan. Namun demikian bisa dilihat bahwa pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan oleh PT Borneo Mitra Jaya cukup baik. Selanjutnya kesimpulan, dari kesimpulan dari jurnal itu dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh PT BMJ atau PT Borneo Mitra Jaya itu cukup baik. Namun demikian pertanggungjawaban sosialnya masih kurang baik atau masih perlu ditingkatkan. Adapun tanggung jawab lingkungan bisa dinilai dari GRI G4, bisa dilihat nilai kualitas kinerja perusahaan yang dilakukan oleh PT BMJ dalam pertanggungjawab lingkungan cukup baik. Saran dari penelitian ini bisa menggunakan referensi pengabdian atau penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Selain itu, audit lingkungan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan terbaru yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan pertambangan batubara. Kekuatan dari jurnal ini menurut saya itu teori dan analisis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya cukup tepat. Selanjutnya, bahasa yang digunakan cukup mudah untuk dipahami dan analisis yang digunakan rinci serta mudah dipahami. Kelemahan, menurut saya penelitian ini kurang lengkap dalam menyimpulkan isi dari jurnal dari isi jurnal. Selanjutnya, menulis kurang detail dan memberikan hasil yang dapat didapat dalam penelitian penelitiannya mungkin disebabkan dikarenakan beberapa perusahaan tidak bisa membuka atau tidak ingin membuka seluruh data dari kegiatan yang dilakukannya karena bersifat pribadi atau internal. Selanjutnya masih terdapat beberapa kesalahan penulisan yang terdapat di dalam jurnal. Selanjutnya itu terdapat beberapa kata yang bisa diperbaiki lagi, atau dengan kata lain pemilihan katanya masih kurang tepat. Sekian dari saya, sekian presentasi review jurnal yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.